Perkenalkan, nama saya Reski Pascanata Nila Enji, nomor absen 24 dari kelas full TCA 7. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang integrasi nasional. Untuk yang pertama yaitu kebinekaan bangsa Indonesia. Contoh nyatanya implementasi hal tersebut adalah yaitu dengan mempertunjukkan tari-tarian suku yang ada di Indonesia. Indonesia pada hakikatnya adalah negara dengan keberagaman suku, etnik, budaya, agama, serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya. Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman budaya, suku, etnik, bahasa, dan sebagainya dibandingkan dengan negara lainnya. Untuk yang kedua yaitu pentingnya integrasi nasional bagi bangsa Indonesia. Untuk konteks yang pertama yaitu konsep integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan juga nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integrate, yang artinya yaitu menyatupadankan, menggabungkan, mempersatukan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi memiliki arti sebagai pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan juga utuh. Kata nasional yang berasal dari bahasa Inggris nation, yang artinya bangsa. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologis. Untuk yang pertama yaitu A. Secara politis, integrasi nasional secara politis berarti menyatukan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk identitas nasional. B. Secara antropologis, integrasi nasional secara antropologis berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep integrasi nasional menurut para ahli diantaranya A. Yaitu dari ahli Howard Wilkins, yang kedua yaitu Myron Weiner, yang ketiga yaitu Nazaruddin Samsudin, yang keempat D. Sujati Jiwandono. Yang ketiga syarat terciptanya integrasi nasional. Yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma dan juga nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang ketiga yaitu norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Faktor pendorong, pendukung, dan penghambat integrasi nasional. Yang pertama yaitu faktor pendorong tercapainya integrasi nasional. A. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. B. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda, Pancasila, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. C. Adanya tekad keinginan untuk bersatu kalangan bangsa Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. D. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu ada faktor pendukung integrasi nasional. Yang pertama, A. Menggunakan bahasa Indonesia. B. Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. C. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. D. Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan. E. Adanya rasa senasib sepenanggung akibat penderitaan penjajahan. Yang ketiga yaitu terdapat faktor penghambat integrasi nasional,
A. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. B. Kurangnya toleransi antar golongan. C. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. D. Adanya ketidakpuasan terhadap ketimbangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Sekian dari saya, terima kasih.